Halo semuanya, kita pada video kali ini akan membahas soal matematika pada buku SPM Plus US STMI 2022. Di sini masih paket 1 ya yang kita bahas, dan ini adalah video kedua di mana kita akan membahas soal nomor 11 sampai 20. Kita langsung ya pada pembahasannya. Nah, ini adalah soal nomor 11. Pak Hendra memiliki sepetak tanah seluas 0,05 hektar dan ia akan bangun 3 rumah petak dengan luas masing-masing 50 meter persegi dan satu toko seluas 1,9 are. Nah, luas tanah Pak Hendra yang tidak dibangun rumah atau toko adalah, kalau kita perhatikan di sini, awalnya itu Pak Hendra punya lahan seluas 0,05 hektar ya. Saya tulis di sini pertama dia punya 0,05 hektar. Kemudian dia bangun 3 rumah petak. Perhatikan ya, 3 rumah petak masing-masing 50. Oke, 50 meter persegi. Berarti awalnya tanahnya 0,05 hektar, kita kurangi dong ya, ada 3 rumah petak yaitu 50 meter persegi ya kan. Nah, kemudian dia bangun toko juga, luasnya adalah 1,9 are. Jadi kita kurangi lagi, luas tanahnya 1,9 are. Oke. Nah, yang perlu teman-teman lihat di sini ya, bahwa ada luas tanah Pak Hendra yang tidak dibangun rumah atau toko. Berarti ini kalian perhatikan satuannya itu adalah meter persegi ya kan. Nah, bagaimana caranya hektar ini menjadi meter persegi? Kalian ingat-ingat ya. Jadi kalau 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi ya. Kemudian kalau ini ada lagi are ya kan, jadi 1 are itu adalah 100 meter persegi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau 0,05 hektar itu artinya adalah 0,05 hektarnya kita kalikan dengan 10.000 meter persegi ya kan. Kemudian dikurangi, ini tetap 3 kali 50 meter persegi. Kita samakan dulu satuannya ya. Di sini 1,9 are. Are itu berarti 100, berarti ini adalah kali 100 meter persegi. Oke. Nah, kalau ini caranya mengalihkan itu adalah gini. Koma di sini kita akan mundurkan 2 kali, 1, 2 ya kan, sehingga nolnya ini kita coret 2 juga. Jadi tinggallah 5 kali 100 ya. Jadi 500 meter persegi. Kita kurangi, ini adalah 150. Kemudian ini sama ya, untuk menghilangi komanya mundur 1 jadi 19, ininya nolnya coret 1 ya. Jadi 190 ya, 190 meter persegi. Oke, berarti 500 kurangi 150 adalah 350. 350 kurangi 190 itu berarti 160. Nah, jadi ini adalah tanahnya Pak Hendra yang belum atau yang tidak dibangun rumah atau toko, adalah 160 meter persegi. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanya di kolom komentar. Kita akan lanjut ke soal nomor 12.
Baik, soal nomor 12. Di sini ada 2 buah tangki, volumenya masing-masing 2 meter kubik, ya kan, terisi penuh air. Nah, air dari kedua tangki itu dialirkan sampai tersisa 1100 liter pada setiap tangki. Oke. Nah, maka banyaknya air yang dialirkan dari kedua tangki tersebut adalah, nah, kalau kita lihat di sini, kita amati soal ceritanya, maka ada 2 buah tangki masing-masing 2 meter kubik, ya kan? Berarti awalnya adalah 2 kali 2 meter kubik, ya kan? Nah, kemudian dialirkan hingga tersisa 1100 liter pada setiap tangki. Berarti sisanya adalah setiap, ya, tangkinya ada 2, ya. Jadi 2 kali 1100 liter. Nah, yang perlu diingat di sini adalah meter kubik apa hubungannya dengan liter. Jadi 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Nah, ini ya, ini juga kalian hafalkan. Jadi kalau 2 kali 2 berarti 4 meter kubik dikurangi 2200 liter, maka ini meter kubik kalau jadikan ke liter kita kalikan 1000. Jadi 4 kali 1000 liter sama dengan dikurangi dikurangi 2200 liter. Berarti ini adalah 4000 dikurangi 2200 liter. Jadi ini hasilnya adalah 1800 liter. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kalian boleh tanyakan di kolom chat, ya. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kita akan lanjut ke soal nomor 13. Oke. Nah, ini adalah soal nomor 13. Sebuah kolam ikan diisi air melalui sebuah selang selama 0,5 jam atau setengah jam, ya. Jika debit air yang mengalir dalam selang 10 liter per menit, maka volume air yang telah mengalir itu berapa? Nah, kalau kita lihat pada soal ini, setengah jam ini adalah waktu yang dibutuhkan, ya kan? Nah, kemudian debit air yang mengalir 10 liter per menit ini adalah debit atau kecepatannya, ya, debit air. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah volumenya berapa. Nah, kalau mengenai debit itu kita harus ingat segitiga ajaib ini, ya. Ya, di sini adalah volume, kemudian di sini debit, di sini adalah waktu. Oke. Nah, kalau yang ditanyakan volume, ya, kita akan tutup ini, maka volume itu sama dengan debit kali waktu, ya. Debit kali waktu di sini T, ya. T itu time bahasa Inggrisnya, jadi saya pakai T. Jadi cara mencari volume itu adalah menurut rumus debit dikalikan waktu, ya. Nah, maka
cara mencari volumenya adalah debitnya 10 liter per menit dikali waktunya adalah 0,5 jam. Nah, 0,5 jam itu artinya adalah setengah jam. Kalau setengah jam itu berarti 30 menit, ya kan? Kali 30 menit. Maka menit ini satuannya kita coret, ya. Tinggal 10 kali 30. 10 kali 30 itu adalah 300 liter. Nah, jadi jawabannya adalah 300 liter air yang sudah dialirkan. Oke. Sampai sini. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Kita akan lanjut untuk soal nomor berikutnya. Soal nomor 14 ini kita harus menebak bangun datar apakah yang memiliki ciri-ciri dia punya dua pasang sisi yang sama panjang, ya, dua pasang sisi sama panjang. Kemudian ada sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian kedua diagonalnya tidak sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Nah, kira-kira bangun apakah itu? Nah, oke, kalau kita lihat di sini, dua pasang sisi yang sama panjang, belah ketupat tidak ya, belah ketupat itu semua sisinya sama panjang. Layang-layang bisa jadi, jajar genjang bisa jadi ya kan, dua pasang sisi yang sama panjang. Trapesium tidak ya, bukan dua pasang tapi sepasang ya kalau pada trapesium sama kaki. Oke, layang-layang dan jajar genjang. Nah, memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, kalau jajar genjang, apakah yang berhadapan sama besar? Tidak ya. Nah, jadi jawabannya adalah layang-layang. Layang-layang itu kalau kita gambar itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sepasang sudut yang berhadapan sama besar itu sudutnya adalah yang mana? Yang sebelah sini ya. Nah, ini berhadapan dan dia sama besarnya ya. Hanya satu pasang saja ya kan, ini dengan ini pasangannya. Oke, jadi jawabannya adalah layang-layang. Dan kedua diagonalnya tidak sama panjang. Perhatikan ini diagonal pertama, diagonal kedua tentulah beda ukurannya ya, tetapi saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini ya, ini adalah ciri khas dari layang-layang. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nah, di sini ditanyakan adalah luas bangun. Bangun ini bentuknya apa? Bentuknya adalah trapesium ya, trapesium sama kaki. Jadi kalau ditanyakan luas, maka ini mencari luas trapesium sama kaki atau luas trapesium ya. Rumusnya luas trapesium itu apa? A tambah B per 2 kali T. Oke. Nah, A tambah B ini adalah ini atas, ini bawah ya, dua sisi yang sejajar ya. Jadi ini adalah 28 ditambah 44 ya kan, kemudian dibagi 2, kemudian dikalikan tingginya adalah 22.
Oke, jadi ini 28 tambah 44 ini adalah 72 dibagi 2 kali 22, berarti ini 36 ya, atau ini boleh ya dicoret ya, 22 dibagi dengan 2 ini adalah 11 ya kan. Jadi kalau 11 kali 72 maka caranya 7 dan 2 dipisah, kemudian yang di tengahnya sini adalah 7 tambah 2, ini taruh tengah. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi luas bangun tersebut adalah 792. Oke. Baik, kita akan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 16. Nah, di sini ditanyakan juga luas bangun berikut. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua bangun ya, yaitu bangun persegi. Ini adalah persegi panjang, dan juga yang kedua adalah bangun setengah lingkaran. Oke, maka untuk mencari luas bangun ini berarti pertama kita harus menghitung dulu luas persegi panjang. Oke, luas persegi panjang itu adalah P kali L, ya kan? Nah, panjangnya 56 kali 42. Ini hasilnya adalah 2352. Nah, setelah ketemu ini pasti satuannya cm persegi ya. Kemudian langkah kedua kita akan cari luas daerah ini ya. Luas daerah kedua yaitu luas setengah dari lingkaran, setengah lingkaran ya kan. Kalau luas setengah lingkaran berarti setengah kali pi kali R kali R. Oke. Nah, kita lihat dulu pi-nya berapa. Karena ini diameternya 42, maka jari-jarinya adalah setengah dari 42 ya. Jadi ini adalah diameter 42 cm, maka jari-jarinya adalah setengah dari 42 yaitu 21 cm. So, pi-nya kita pakai 22/7. Oke, berarti ini 21 kita bagi 7 yaitu 3, 22 dibagi 2 ini adalah 11. Jadi 11 kali 3 kali 21 yaitu 63. Oke, berarti 11 kali 63 gampang ya, 6, 3-nya di sini, yang di tengahnya 6 tambah 3 ini adalah 9. Oke, cm pangkat 2. Nah, setelah ketemu langkah pertama maka kita akan tambahkan ya. Jadi kita tambahkan langkah ketiga, saya tulis di sini ya. Langkah ketiga itu adalah luas persegi panjang ditambah luas tengah lingkaran. Oke, berarti sama dengan 2352 kita tambah dengan 693. Oke, berarti sama dengan 3045 ya. Belakangnya adalah 5. Jadi jawaban yang betul adalah belakangnya 5, yaitu B. Ya. Nah, sampai di sini semoga kalian mengerti. Kalau belum boleh tanya di kolom komentar. Kalau sudah, kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Nah, perhatikan sifat bangun berikut. Bangun ruang yang memiliki sifat tersebut adalah apa? Dia punya 5 sisi, terdiri atas 4 sisi tegak, bentuknya segitiga, dan sebuah alas berbentuk segi 4. Nah, kalau sudah seperti ini, sisi tegaknya berbentuk segitiga, otomatis bukan tabung ya.
Karena kalau tabung itu sisi tegaknya bentuknya adalah persegi panjang dan itu pun satu ya. Kalau ini kan dia punya 5 sisi. Kalau kerucut nggak bisa punya 5 kan. Kalau 5 segi 4, betul nggak? Kalau 5 itu 4 sisi tegaknya berbentuk segitiga, betul ya. Alasnya berbentuk segi 4 ya, berarti 5 segi 4. Kalau prisma tegak segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga. Gini ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini nomor 18 yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus itu rumusnya adalah, permukaan kubus itu ada berapa? Ada 6 ya, yaitu atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, ya kan? Maka untuk luas permukaan itu rumusnya adalah 6 kali sisi kuadrat. Oke, berarti 6 kali S-nya adalah 26, jadi 26 kuadrat. Nah, berarti 6 kali 26 pangkat 2 itu adalah 676 ya. Berarti 6 kali 600 itu adalah 3600 ya, berarti di atasnya itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, karena 6 kali 6 itu belakangnya adalah 6 ya. Kemudian 6 kali 600 itu adalah 3600. Jadi kalau 676 berarti lebih besar lagi ya kan, lebih besar dari 3600. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi tidak perlu dihitung persisnya, karena dari option, dari pilihan kita bisa melihat jelas ya kan. Oke, kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor 19 yang ditanyakan adalah volume dari bangun. Ini bangun apa? Ini adalah bangun 5 segi 4 ya, 5 persegi karena bawahnya adalah persegi. Maka kalau untuk mencari volume 5 itu adalah luas alasnya berapa dikalikan 1000 ya, karena ini mengerucut jadi dibagi 3. Berarti luas alasnya adalah S kali S ya, karena ini adalah persegi. Oke. Nah, terus kemudian S kali S, S-nya berapa? 20 ya kan? Jadi 20 kali 20 kali T, tingginya adalah 24 dibagi 3 ya kan. Nah, maka 24 ini bisa dicoret, dibagi 3 itu adalah 8 ya. Jadi 20 kali 20 ini adalah 400 kali 8, berarti ini sama dengan 3200 ya. Ini adalah volume bangun. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung komen di kolom komentar ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 20. Nah, sebuah kaleng berbentuk tabung, dia punya diameter alasnya adalah 14 cm. Nah, kaleng itu diisi minyak goreng hingga setengah bagian saja. Nah, jika volume minyak goreng dalam kaleng adalah 1540 ml, tingginya berapa? Berarti yang di sini diketahui adalah diameternya. Ya, diameternya 14 cm, maka untuk jari-jarinya itu adalah 7 cm. Nah, kemudian diisi minyak hingga setengah bagian. Ya kan? Nah, volumenya adalah sekian.
Oke, jadi kalau setengah volume itu sama dengan setengah dari 1540 ya. Berarti ini sama dengan setengah dari 1500, 750 berarti 770. Nah ini ya, 770 ini adalah volumenya ya, setengah volume. Maka tinggi kalengnya adalah berarti setengah volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas berarti luas lingkaran, rumusnya adalah Pi kali R kali R kemudian dikali T, berarti sama dengan Pi nya ini pakai 22/7 ya, kali R jari-jarinya 7 kali 7 kali waktunya tinggi ya, tingginya adalah kita nggak tahu ya, volumenya itu kita tahu 1540. Oke, berarti ini kita bisa coret, berarti tinggallah 22 kali 7 ini adalah 154 kali T, ini juga 1540 ya kan. Nah maka ini 154 kita coret, jadi T nya adalah 10, jadi tingginya ini adalah 10 cm. Oke ya, kalau masih bingung boleh kalian kirimkan pertanyaan ke kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ataupun channel ini ya. Sampai jumpa di video bagian 3 besok. See you.